Shalom. Iya, oke. Terima kasih sudah kembali lagi dengan tenang, dengan baik dan telah men-sharingkan di kelompok sharing masing-masing dan kita akan memulai pleno kedua kita pada hari ini. Namun sebelum itu saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Selamat siang Bapa, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu selama beberapa hari ini Tuhan. Dan kami berterima kasih Tuhan dengan setiap sharing yang kami bagikan di dalam kelompok kami. Dan kami bersyukur Tuhan dengan penyertaan-Mu di dalam setiap eksposisi yang telah kami dengarkan Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan menyambut pleno kedua ini Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara di dalam pleno ini, biarlah setiap pujian-pujian kami Tuhan menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu saja. Dan izinkan kami untuk fokus pada Engkau Tuhan, izinkan kami menerima pleno kedua ini. Kami tangkap maksudnya dan ketika kami keluar dari tempat ini, kami membawa harapan baru bagi daerah-daerah kami ya Bapak. Ke dalam kuasa tangan-Mu kami menyerahkan pujian dan pleno kedua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, ada sukacita? Ya, sepertinya kalau saya bilangnya pelan, teman-teman juga akan jawabnya pelan. Ada sukacita? Oke, itu yang saya maksud ya. Setelah beberapa hari kita bersukacita bersama, berlelah-lelah, naik turun tangga lift, pusing dengan kondisinya. Kita tahu bahwa kita datang ke tempat ini, ke KNM dengan harapan yang besar bagi daerah kita masing-masing. Kalau di hari pertama kita fokus pada apa sih yang menjadi dorongan awal kita ikut KNM, saya percaya teman-teman di sini memiliki tujuannya masing-masing. Amin. Amin ya. Buat teman-teman di sini yakin masih muda? Oke, sepertinya tidak yakin. Yakin masih muda? Oke, kalau masih muda ya aku punya jargon sedikit. Kalau aku tanya di mana pemuda yang siap diutus Allah, kita sama-sama tunjuk ke atas dulu, ke kanan. Oke, boleh tunjuk ke kanan dulu. Oke, terus kepalkan, dikepal, dibawa ke dada sebelah kiri ya, ke jantung teman-teman. Katakan saya. Oke, ya kita coba dulu ya. Di mana pemuda yang siap diutus Allah? Saya. Oke, yuk kita bangkit berdiri bersama supaya kita lebih semangat. Oke. Di mana pemuda yang siap diutus Allah? Saya. Oke, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Oke, pemuda jompo ini siap memuji Tuhan. Amin. Amin. Oke, kita mau sama-sama bangkit bagi kemuliaan Tuhan. Bangkitlah pemimpin bangsa. Oke, buat teman-teman yang tahu pujian ini, nyanyikan dengan lebih semangat. Amin. Tantangan ini kita mau bangkit bagi bangsa kita. Kami terus berubah dan berubah. Ada banyak krisis melanda di daerah kita masing-masing. Di dunia. Bahkan kondisi sudah
berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Capek? Oh, oke, belum. Boleh hirup udara yang dalam-dalam. Ya. Ya, kita nikmati dulu udara yang bebas ini. Boleh dilihat kanan kirinya masih sama ya. Ya, masih cowok dan cewek ya. Masih capek kalau naik turun tangga. Ya. Ya. Ya, kita masih bisa ketawa, tertawa bahagia, kita bersuka cita, berkumpul dari semua daerah. Pada hari pertama saya mengucap syukur dan menangis gitu. Bisa melihat parade budaya dari seluruh, ya walaupun belum seluruh ya, dari 27 provinsi datang di tempat ini. Dan ketika kita pulang, kita adalah bintang bersinar itu. Amin. Ya, dilihat kanan kirinya, apakah sudah ada cahaya dari wajahnya? Oh ya. Oh ya. Ya. Kalau belum bercahaya, bawa senter, taruh di mata kalian ya, supaya menjadi terang bersinar. Oke, udah ada satu contoh yang menyalakan senternya, terima kasih. Ya. Seperti pujian yang telah kita lantunkan, telah kita panjatkan kepada Tuhan. Kita mau bersinar bagi bangsa kita. Namun dimulai dari kita menjadi deklarasi penting untuk kita menghidupi panggilan Tuhan. Menjadi bintang yang bersinar dan membawa sinar itu kembali ke daerah kita masing-masing. Bersinar. Bagi negeri.
mau ambil waktu teduh sejenak sebelum kita mempersiapkan untuk pleno kedua. Ya Allah Bapa yang kami sembah, yang kami tinggikan dan yang kami puja. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami adalah para pemuda itu. Kami adalah pemuda yang siap Engkau pakai. Kami mau hidup sebagai bintang yang bersinar bagi bangsa kami, bagi daerah kami, bagi kota di mana Engkau menempatkan kami. Bukalah hati kami, pikiran kami, untuk kami mengerti Tuhan di dalam pleno kedua ini. Agar kami mengerti maksud dan tujuan-Mu. Kami menyerahkan setiap pembicara dan moderator di dalam pleno kedua ini. Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Dan Roh Kudus akan menuntunnya. Roh Kudus juga yang akan menolong dan memampukan kami semuanya. Ke dalam kuasa tangan-Mu kami menyerahkan. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman silakan duduk kembali. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Shalom abang kakak dan teman-teman sekalian. Wah, senang sekali kita bersama-sama menikmati pesta rohani di dalam KNM ini. Vibes-nya begitu terasa dan memberkati kita semua. Nah, kita akan memasuki pleno kedua tentang strategi dan sinergi di dalam membangun bangsa. Nah, teman-teman, panitia sudah menyediakan Mentimeter untuk sama-sama kita brainstorming terkait dengan topik ini. Silakan teman-teman boleh join di link atau di kode yang sudah disediakan oleh panitia. Kita akan brainstorming sedikit begitu ya tentang apa sebenarnya itu misi begitu ya dan mengapa itu penting dan mendesak. Nah, silakan teman-teman boleh masuk dan membagikan apa yang mungkin termention pertama kali di dalam pemikiran dari teman-teman sekalian. Nah, satu kata yang terlintas atau termention di dalam pikiran ketika mendengar kata misi ya, ada begitu banyak ya, ini saking banyaknya, tapi paling penting itu pergi, kata pergi yang sepertinya paling banyak, tanggung jawab begitu ya. Nah, teman-teman ada pertanyaan yang lainnya, silakan ya, cukup banyak, ada 3. Ya silakan teman-teman juga ya ini memilih ya. Menurutmu misi mana yang lebih menantang? Nah, ini misi kepada orang yang belum mengenal atau percaya kepada Kristus. Di sini urutan paling pertama ya. Nah, telah hadir juga bersama kita pembicara yang akan membagikan perspektif tentang apa dan mengapa strategi dan sinergi dalam membangun bangsa yang begitu urgent untuk kita sama-sama kerjakan. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Cendro, saya staf Perkantas Sulawesi Utara di Manado dan saya akan menjadi moderator di saat ini. Nah, untuk itu di kesempatan saat ini saya dengan penuh kasih mengundang kepada ketiga narasumber kita, ada Pak Iman Santoso, ada juga Kak Ria Pasaribu dan Kak Martin Tombek. Dengan kasih saya mengundang untuk boleh mengambil tempat di depan. Nah, mari kita berikan aplaus untuk ketiga narasumber kita. Ya, teman-teman kita akan sama-sama mengikuti atau mendengarkan pemaparan materi dari para narasumber. Masing-masing akan diberikan durasi 20 menit. Nah, kita bersyukur narasumber-narasumber ini adalah orang-orang yang telah Tuhan panggil sebelumnya untuk mengerjakan panggilan Tuhan di tengah-tengah pelayanan perkantas dan juga pelayanan profesi. Teman-teman bisa melihat secara lengkap
profil-profil dari pembicara. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, itu ada di halaman 74. Nah, untuk waktu dan kesempatan karena mengingat durasinya, ya saya persilakan untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Pak Iman Santoso. Ya, beliau juga sebagai founding father sebenarnya di dalam pelayanan Perkantas ya. Ya, kepada Pak Iman saya persilakan dengan kasih. Terima kasih Pak Moderator. Cendro ya? Ya, Cendro. Cendro. Saudara, malu ngakunya, tapi kenyataan. Tadi ketika saya mendengar saudara menyanyi, dan ketika saya mendengar saudara berkata kepada Tuhan, saudara mau hidup bagi bangsa ini. Maka saya nggak bisa berhenti nangis. Terus saya berdoa, Tuhan, saya menyerahkan generasi ini sekarang ke dalam tangan-Mu. Saudara, biar dipakai Tuhan. Tantangan saudara berat sekali. Tapi kemungkinannya luar biasa. Kemungkinannya luar biasa. Terobosan-terobosan yang terjadi dalam zaman saudara ini bisa melampaui daripada yang zaman-zaman yang lalu. Kalau saudara menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dipakai melayaninya. Saya bangga pada adik-adik saya ini, Ibu Ria, Pak Martin, Pak Ricky, Pak Alex, dan semua saudara yang lain. Anton tadi saya ketemu, Tony, Mega, dan saudara yang lain. Kami mati-matian pada waktu mula-mula berjibaku supaya pelayanan ini berdiri. Berdoa minta Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa memasuki masa yang akan datang ini, ada saudara muda lain yang mau meneruskan. Dan kami berdoa saudara-saudara dipakai Tuhan, diurapi Tuhan dengan dahsyat. Sebab penting sekali kuasa itu. Mari kita lihat slide-slide-nya supaya saya nggak kesana kemari. Judul yang diberikan strategi dan sinergi. Strategi bagaimana caranya kita menghadapi perlawanan musuh. Sinergi bekerja bersama-sama. Dalam membangun bangsa, dalam kita melihat sinergi dan strategi bersama-sama untuk membangun bangsa, punya tujuan. Tapi kita melihat ini dari aspek perspektif Alkitabiah. Kita tidak melihat bahwa ini sekarang Indonesia Emas 2045 dimengerti dengan pengertian duniawi belaka. Tetapi Indonesia Emas dimengerti dari perspektif kerajaan Allah. Dan kita mau melihat integrasi prinsip-prinsip iman dengan strategi pembangunan nasional. Supaya kita kalau jadi alumni nanti bisa menjadi bagian dari mereka yang punya terang ke depan untuk membimbing bangsa ini. Melalui korupsi dan sebagainya, melalui banyak masalah di Indonesia. Next please. Agenda bahasan yang akan dibahas, pertama memahami perspektif kerajaan Allah. Apakah itu perspektif kerajaan Allah? Tidak rela adik-adik saya, generasi-generasi ke depan nanti menjadi materialistis, menjadi sekuler, karena pembangunan menekankan satu sisi belaka saja. Apa artinya perspektif kerajaan Allah di dalam hal ini, sinergi dan strategi? Kedua, fondasi strategis untuk pembangunan bangsa. Apakah fondasi-fondasi kita yang kita mau lihat untuk pembangunan bangsa ini? Dan yang ketiga,
berupa saya lebih banyak kesaksian-kesaksian supaya ini menjadi jelas sekali gitu. Dalam bentuk cerita-cerita, banyak cerita-cerita. Sinergi menyatukan beragam karunia dan sektor. Kita nggak bisa sendiri-sendiri dalam zaman ini. Kita mesti bersama-sama. Kita tubuh Kristus makin perlu bersatu. Dan kalau kita bersatu maka dunia akan percaya. Di kampus kita mesti bersatu. Di sekolah-sekolah kita mesti bersatu dengan berbagai-bagai orang Kristen dari berbagai denominasi dan berbagai organisasi. Kedua, pertanyaan besar ke depan. Perkantas, engkau mau kemana? Mau menjawab panggilan Tuhan ini dan melihat pekerjaan yang besar? Next please. Yang pertama, memahami perspektif kerajaan Allah. Kedua, sekarang kita bicara tentang masalah orang muda. Karena itu konteks Indonesia masa kini adalah tantangan dan harapan kepada generasi. Generasi yang akan datang ini. Pertama, saudara mendapatkan sesuatu yang kami generasi yang lalu tidak mengalaminya. Bonus demografi. Jumlah pemuda terbesar dalam sejarah Indonesia. Kalau saudara lepaskan ini bonus demografi, mungkin saudara tidak akan mengalaminya lagi. Akan datang lagi. Jadi bonus demografi ini, pemuda akan banyak sekali. Dan kalau pemuda itu mengalami kebangunan yang besar, dia menjadi kekuatan yang amat hebat. Kalau saudara pikir apakah ini mungkin? Kita percaya kepada Allah yang bekerja di luar kemungkinan. Lebih tinggi dari kemungkinan. Kedua, tantangan globalnya dan kemudian harapan nasional. Secara global kita melihat digitalisasi, krisis identitas. Tidak tahu siapa diri karena begitu banyak informasi. Dan disrupsi nilai-nilai di dalam kehidupan kita. Ini panjang lebar bisa ya. Harapan nasional secara serentak seluruh Indonesia, pemuda-pemuda seluruh Indonesia diharapkan 100 tahun nanti tahun 2045 mengalami Indonesia emas. Sebagai visi bersama. Nah sekarang bagaimana kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah ini semua. Bahkan memimpin. Sebelumnya lagi terakhir. Dan peran generasi muda. Ini saudara-saudara. Jadi kita ikuti ini. Peran generasi muda bukan hanya penonton. Pangku tangan penonton. Tapi pelaku perubahan. Next please. Definisi kerajaan Allah. Tadi ngomong-ngomong sama Ibu Ria saya lihat ini. Dia katakan juga. Pemerintahan ilahi yang berdaulat. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah otoritas tertinggi atas semua ciptaan dan kehidupan. Dari kehidupan. Saudara, orang bertobat atau tidak bertobat dimulai daripada penundukan diri kepada otoritas Allah. Kita di Korintus dibilang orang Kristen dan bukan Kristen yang mengatakan Yesus itu Tuhan itu orang Kristen. Jadi kita mengalami pertobatan besar. Jadi kalau begitu orang-orang Kristen dalam perspektif kerajaan Allah nanti masuk ke dalam Indonesia emas bukan tunduk takluk kepada emas batangan, bukan. Tapi takluk kepada kerajaan Allah. Otoritas tertinggi dalam perkataan dan kehidupan. Prinsip itu intinya 3. Keadilan, perdamaian, shalom, dan kebenaran. Dikaiosune. Adalah nilai-nilai dasar dalam kerajaan Allah. Apa yang Tuhan tuntut daripada kita? Keadilan. Setiap hari kita menghadapi peristiwa-peristiwa tidak adil dan sebagainya. Kemudian kerajaan Allah memandu pembangunan nasional. Kerajaan menyediakan kerangka kerja bagi bangsa-bangsa untuk menyelesaikan pembangunan dengan prinsip-prinsip ilahi. Jadi kita berdoa supaya bukan doa nanti makin hilang karena orang makin sibuk. Baca Alkitab makin hilang bukan.
Tetapi baca Alkitab dan berdoa. Masuk dalam berbagai digital. Dan mempenetrasi semuanya, itu kita punya peran juga. Next please. Nah, ada berbagai teolog yang mengatakan sekarang shalom. Surga itu adalah, ini salah satu, Tim Keller sangat terkenal. Shalom adalah tatanan sempurna yang Tuhan ciptakan di awal dan akan dipulihkan di akhir zaman. Di akhir zaman, surga atau lebih tepatnya langit dan bumi yang baru adalah tempat di mana shalom ini akan menjadi kenyataan abadi. Tidak ada lagi dosa, penderitaan, atau perpecahan. Ingat itu di Wahyu 21, tidak ada lagi penderitaan, tangisan dan sebagainya. Dosa, perpecahan. Akibatnya terjadi kesatuan antara keadilan, kebenaran dari berbagai dimensinya. Dengan juga emas. Emas itu adalah berkat, bukan ditimbun. Bukan kayak orang muda yang kaya. Ya, orang kaya yang bodoh. Tetapi dipakai sebagai alat untuk pekabaran Injil. Dipakai untuk alat menolong orang lain dan sebagainya. Kalau shalom katanya menurut Strong, definisi Strong, itu dikatakan tentang friendly, dikatakan tentang welfare, dikatakan tentang health, prosperity. Pengertian prosperity nanti harusnya dalam orang Kristen adalah prosperity dalam hal shalom, pendudukan kepada Tuhan. Dan akibatnya Tuhan berkati dan memberikan yang diperlukan untuk pembangunan kerajaannya. Rest, safe, welfare, be well, holy, soundness dan sebagainya. Atau dikatakan makanya keadilan, kebenaran dan shalom, perdamaian. Damai dengan Tuhan, damai dengan sesama, damai dengan diri sendiri, mengalami shalom Tuhan. Shalom yang luar biasa meliputi seluruh Indonesia. Terang yang dari surga itu. Dan biarlah kita menjadi kamu itu kata adalah terang dunia menjadi digenapi. Next please. Nah sekarang kita beralih ke fondasi strategis untuk pembangunan bangsa. Memahami mandat, budaya dan amanat agung. Apa kalau kita memperhatikan amanat agung, kita kemudian nggak memperhatikan amanat budaya? Apakah kalau kita memperhatikan mandat budaya tidak memperhatikan amanat agung? Pertama kita lihat mandat budaya itu apa. Manusia dipanggil untuk mengusahakan, mengelola, memelihara ciptaan dan dengan penuh tanggung jawab menjaga bumi dan isinya. Jadi kita perkembangkan dunia ini, pembangunan, karena kita diciptakan untuk mandat ini. Mandat budaya untuk membangun bumi. Next. Amanat agung mengajak umat Kristen untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan membawa kabar baik kepada semua orang. Dan akibatnya ketiga, tanggung jawab spiritual dan sosial. Dan itulah shalom. Mandat budaya dengan amanat agung menugaskan supaya kita pentingnya mendengarkan pentingnya bergantung tanggung jawab spiritual dan sosial dalam kehidupan sehari-hari umat Kristiani. Dan itu kita berdoa menjadi tujuan kita dalam 2045. Shalom akan datang, berkat Tuhan akan datang, tapi tidak terpisah dari kebenaran, tidak hidup dalam dosa dan sebagainya. Next please. Nah peran umat Kristiani dalam pembangunan nasional itu menjadi demikian. Itu gambarnya salib di tengah dan dari situ sinar datang kemana-mana. Ke orang yang bekerja, orang yang menolong orang lain, orang sakit dan sebagainya. Dan orang-orang yang mencari Yesus Kristus secara rohani. Jadi
Dia menjadi iman kepada Kristus itu menjadi katalis untuk harapan ke depan. Karena dia tidak akan putus asa. Karena yang datang dari Tuhan adalah anugerah demi anugerah, anugerah demi anugerah. Iman memberikan harapan dan dorongan, memotivasi warga negara untuk terlibat aktif secara positif dalam upaya pembangunan bangsa. Kedua, dia akan membimbing secara moral. Saudara akan menghadapi banyak orang yang membutuhkan bimbingan secara moral. Mulai dari yang dekat saja dulu, teman-teman sedekat. Supaya mereka hidup kudus, benar, dan penuh dengan sukacita ilahi yang melampaui sukacita duniawi ini. Kemudian tunjunan pembangunan diinspirasi. Biarlah kelompok-kelompok mahasiswa, kelompok alumni, kelompok siswa menjadi inspirasi bagi orang-orang sekitarnya. Ini dia hidup, ini dia hidup. Beginilah kita harus hidup. Maju, tetapi bersinar dengan kemuliaan Tuhan. Next please. Sinergi, menyatukan beragam karunia dan sektor. Yohanes 17:1-1. Next please. Perhatikan apa yang terjadi tren presentasi suara pemilu legislatif dan 4 parpol yang teratas. Lihat Demokrat tahun 2019, 2009, 2014, 2019, 2024. Oleh anugerah Tuhan. Semuanya yang paling atas ini untuk pemilihan legislatif 53 di atas 50%. 55%, 51%, 52%. Cuma di atas sedikit dari 50%. Tetapi berhasil mengatasi 50% ini. Mengapa? Karena waktu itu saya bergumul Tuhan, aktif-aktif, seminar-seminar kebangsaan terus-menerus di gereja-gereja, antar gereja, sinode-sinode dan lain-lain. Tapi apa hasilnya? Terus waktu studi, saya melihat orang Kristen di Indonesia itu tipping point. Tipping point itu bukan main, saudara. Artinya saudara, tipping point itu di atas sedikit kita nih, 10%, menanglah kita. Orang Kristen bersatu, menanglah kaum nasionalis. Saudara, jadilah orang-orang Tuhan dalam zamannya. Jadilah pelayan Tuhan dalam zamannya. Lihat rencana Tuhan zaman itu apa? Ambil itu. Dan bekerja dengan Roh Kudus. Nanti akan melihat luar biasa kejadian-kejadian. Next please. Ini berapa tahun yang lalu saya berdoa untuk kantong-kantong Kristen di Indonesia. Tuhan bagaimana nih? Jokowi bilang 62 daerah tertinggal 2020-2024. Mayoritas berada di 12. Ini Mutiara Nusantara itu kantong Kristen. Dan 88,7% daerah-daerah paling miskin di Indonesia itu, daerah miskin adalah di kantong-kantong Kristen. Perkantas ke depan. Ini populasi, jadi Indonesia masa kini. Adakah aset masa depan di Indonesia ini anak muda? Jumlah mahasiswa 9,32 juta orang dan 4,49 jutaan mahasiswa yang masih belum dicapai di banyak perguruan tinggi. Next please. Dan Nelson Mandela berkata, education is the most powerful weapon you can use to change the world. Kehadiran di dunia bukan kebetulan. Kita percaya dengan ada suatu maksud Tuhan. Next please. Nah, Kairos bonus demografi Indonesia Emas melihat kita berdua pimpinan perkantas terus menerus dari generasi ke generasi digerakkan oleh panggilan atau tujuan. Kairos bonus demografi tahun 2000 terus sampai 2045 melihat bagaimana Tuhan mau memimpin. Next please. Menjadi hambanya pada zamannya. Next please. Ini kembali mula-mula memahami perspektif, fondasi strategis, sinergi, perkantas ke depan. Next please. Nah ini panggil satu-satunya hal yang diperlukan agar kejahatan berjaya adalah ketika orang-orang baik tidak berbuat apa-apa.
Edmundburg. Next please. Nah ini Nehemia menangisi. Jadi ini kontras. Yerusalem sudah hancur. Dia menangisi. Udah diperingatkan oleh Yesus. Tapi tetap tidak mau mendengar. Kemudian bagus sekali tuh kalau Eden masih berlangsung mandat. Mahasiswa diundang untuk memelihara taman yang dikenal sebagai Indonesia. Apakah yang akan kita pilih? Indonesia yang hancur karena dosa-dosa. Atau Indonesia yang indah. Merefleksikan Tuhan yang luar biasa. Next please. Dan ini yang terakhir. Saya berharap ada deklarasi dalam hati saudara masing-masing. Tuhan, kami menolak jadi penonton. Kami mengasihi Engkau. Kami mengasihi Indonesia. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Pak Iman yang telah memaparkan dengan begitu mendalam bagaimana strategi dan sinergi dalam membangun bangsa. Nah, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Kak Ria untuk menyampaikan materi. Shalom. Wah, ini shalomnya terharu yang tadi atau bagaimana ya? Ya, Pak Iman terima kasih. Selalu memberi inspirasi. Saat Pak Iman, saya menjadi mahasiswa dan juga menjadi staf perkantas 88 sepanjang 11 tahun. Dan masa-masa itu, masa-masa perintisan kampus-kampus Jakarta dan sekitarnya semua luar biasa. Dan saya selalu ingat tahun 86 Pak Iman, waktu kita Kemnas di Pandaan, 300 orang mahasiswa berkumpul semua dan berdoa untuk tempat-tempat yang belum pernah, kampus-kampus yang belum pernah Injil sungguh masuk. Kalimantan dimulai, lalu Padang, dan kami sangat berdoa untuk daerah-daerah Indonesia Timur termasuk Papua. Tapi tahun 98-99 waktu saya berdiri di Universitas Cendrawasih ya, di Papua, Jayapura, ada 300 mahasiswa Papua sudah ada dalam persekutuan. Di sini ingin berbicara bahwa Allah mencintai Indonesia dan Allah terus sedang bekerja bagi banyak kaum terpelajar dan merebut banyak orang muda untuk menjadi pemimpin-pemimpin bagi bangsa ini dan bagi kerajaan Allah. Apa yang disampaikan oleh Pak Iman barusan, saya sangat berterima kasih karena termasuk mengcover yang saya akan bicarakan, tidak perlu lagi. Ya, namanya juga senior ya, jadi saya yang junior ngikutin visinya, begitu ya. Tetapi sebelum sungguh saya ingin memulai bagian ini tadi, bagaimana kita bisa membangun kerajaan Allah di tengah-tengah Indonesia ini dan melakukan pemulihan demi pemulihan di tengah begitu banyaknya pergumulan yang terjadi. Saya tadi pandangi terus itu Daniel dengan singa ya. Sekarang singanya bukan hanya bentuk binatang tapi singanya banyak begitu ya. Dan tadi waktu Pak Iman mengatakan Anda di dalam zaman yang sangat akan sulit, saya setuju. Sejak tahun 2000-an Tolstoy mengatakan orang yang hidup di dalam tahun-tahun 2000 ke atas akan mengalami pergumulan yang sangat besar. Ya, jadi membutuhkan para pekerja-pekerja yang sangat tangguh. Maka tema taat dan setia saya pikir pas betul. Supaya menjadi tangguh itu taat dan setia. Dan pelayanan yang dilakukan sejak menjadi staf itu karena menangkap visi yang luar biasa. Di mana orang-orang yang mengalami diedukasi, mengalami Tuhan, maka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang sungguh bukan biasa-biasa saja. Tapi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Dan itu saya sudah lihat sejak mungkin saya
secara organisasi saja meninggalkan Perkantas, tapi hati terus membara untuk mahasiswa. Puluhan ribuan alumni udah saya ketemu di mana-mana. Baik di Indonesia, di Asia, Eropa, ya. Terus luar biasa terjadi kehidupan yang diubahkan oleh Injil Allah. Dan saya ingin menitipkan sesuatu, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Dulu pertanyaan itu yang bergema di dalam hati saya sejak siswa, bagaimana supaya bisa dipakai Tuhan? Maka jawabannya adalah setiap kali baca buku-buku misi, setiap kali baca buku-buku para hamba Tuhan, para profesional, jawabannya sama dengan Pak Billy Graham. Ada hal yaitu di mana listening, ada double listening kalau kata Billy Graham. Listen to God and listen to the world. Jadi hal ini sangat penting sekali. Setiap hari membangun hidup dekat dengan Allah dan firman. Memberikan perspektif kerajaan Allah yang luar biasa. Karena saya juga latar belakangnya dari komunikasi, jurnalistik dan sebagainya. Maka di kampus kami ada ditulis tiada hari tanpa surat kabar. Ya, tahun 80 awal-awal ditulis tiada hari tanpa surat kabar. Jadi mendengar dunia supaya doa kita, doa Bapa kami yang kita katakan jadilah kehendakmu di surga. Itu terjadi di bumi. Jadi tidak mengawang-awang. Mendengar suara surga, mendengar suara dunia. Menjadikan kita bridge itu. Bagaimana menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Nah khususnya setelah saya melayani di Perkantas sampai melihat pada Papua berdirinya persekutuan kampus. Tuhan mendorong saya masuk lebih jauh kepada pelayanan misi di OMF itu. Yaitu saya melihat justru waktunya sangat tepat. Di mana OMF sedang memikirkan supaya orang-orang Indonesia menjadi pelaku-pelaku misi, menjadi misionaris di 18 negara. Dan hari ini saya katakan begitu banyak mulai bermunculan dan belakangan ini paling banyak lagi. Orang-orang mulai muncul daripada saudara-saudara yang mahasiswa menjadi alumni, ada menjadi misionaris. Ya, di tengah-tengah kita ada bekas staf Perkantas sekarang adalah Evelyn yang melayani di Myanmar. Ada juga yang melayani di Korea Utara dan baru kita memberangkatkan orang melayani di Jepang. Tetapi setelah saya studi lebih jauh, sejak tadi Komindo membahas tentang tsunami, tsunami mengganggu saya 2004. Saya melihat apakah kita hanya memikirkan bagaimana orang ke surga, tetapi bagaimana surga itu dialami, kerajaan Allah itu dialami di bumi. Maka pelayanan tangible itu perlu dilakukan. Seperti tadi Pak Iman sudah sampaikan bahwa kita dipanggil ya betul-betul untuk memelihara dunia yang diciptakan oleh Tuhan ini. Maka sejak 2004 saya berdoa, pertajam terus misi saya. Untuk bisa melihat panggilan lebih jelas di tengah kemiskinan, ketidakadilan, di tengah banyak sekali penderitaan. Kalau mendengar Papua itu penelitian-penelitian Kompas dan beberapa penelitian lainnya termasuk penelitian-penelitian daripada 1-2 gereja belakangan ini. Tersakiti secara budaya, tersakiti secara HAM, tersakiti secara ekonomi dan sebagainya. Kalau saya di Papua itu saya harus sering menangis karena apa? Karena dulu waktu saya di Papua banyak sekali mahasiswa tulis tesis terakhirnya. Bagaimana supaya Papua merdeka. Bukan karena sebenarnya ingin lepas, tetapi ingin dimerdekakan dalam tanda kutip dari sudut budaya, ekonomi, dan hak ajasi manusia, keadilan. Maka mulai itu menoreh di dalam hati saya, Papua harus menjadi bagian pemikiran saya. Di dalam konteks itulah saya pergi studi lagi, dan akhirnya Tuhan membawa untuk masuk betul-betul dalam pelayanan yang namanya urban poor. Ya.
pelayanan perkotaan yang sekarang saya buka. Silakan PowerPoint saya langsung saja, ini segera ya. Jadi di abad 21 terjadi hal yang sangat luar biasa, paradigm shift daripada mission. Yang pertama itu dengan jelas dituliskan dalam Next Christendom oleh Philip Jenkins, mengatakan bahwa perpindahan luar biasa itu adalah dari Yerusalem kepada negara barat yang dilakukan oleh Paulus pada waktu di Roma, dan selanjutnya dari Eropa itu atau dari Amerika berpindah ke 3 benua. Catat baik-baik, Afrika, Amerika Latin, dan Asia. Jadi kaki Dian Injil itu ada di 3 benua ini sekarang ini. Dan saudara tahu bahwa Korea itu termasuk pengirim misionaris terbesar setelah Amerika. Dan India terjadi revival yang luar biasa. Afrika termasuk dinanti-nantikan di dalam Asia, yaitu Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Nah kalau kita melihat kota ini abad 21 juga terjadi movement yang luar biasa. Di mana akan mencapai nantinya 70% orang akan tinggal di perkotaan dan desa-desa menjadi kota. Singkawang itu dulu adalah kabupaten, desa sekarang sudah menjadi kota. Jadi kalau kita melihat kota itu sekarang bagaikan magnet, sehingga di dalam bagian ini kalau kita memperhatikan bahwa kota itu adalah satu bagian di mana orang yang tinggal di kota perlu betul-betul memikirkan perkotaan. Karena sekarang hampir sekitar 60% orang tinggal di kota. Ya, kemarin sudah dibahas di Indonesian Care. Maka kita melihat bahwa dalam anugerah Tuhan, perkotaan itu perlu mengasihi dan mentransformasi manusia yang ada di perkotaan. Karena ada 4 lapisan yang terjadi, yaitu urban profesional, para profesional harus ditransformasi. Melihat melalui pekerjaannya dapat mentransformasi bangsa ini untuk kerajaan Allah. Kemarin sudah dibahas dalam pleno pertama. Lalu yang kedua, urban youth, di mana anak-anak muda semua banyak yang berpindah dalam usia 15 sampai 35 tahun. Dalam studi, masuk dalam pekerjaan-pekerjaan. Tetapi juga urban church, gereja-gereja perlu membuka 4 dinding itu untuk melihat sekelilingnya, bahwa di sekeliling gereja penuh dengan banyak sekali orang yang berdatangan tapi tidak sanggup untuk bersaing dengan orang kota. Kemiskinan paling terbesar ada di perkotaan sekarang. Jadi itu sebabnya kita mengkonsentrasikan diri kepada masalah kemiskinan itu. Dan visinya bagaimana kita menjadi katalisator di mana betul-betul memobilisasi gereja, komunitas-komunitas profesional, organisasi, institusi lainnya untuk mewujudkan transformasi yang menyeluruh, yang holistik, yang integrated pada masyarakat prasejahtera di perkotaan. Tadi Pak Iman sudah menyampaikan dengan sangat jelas bahwa kata sejahtera itulah yang selalu dirindukan Allah. Yeremia 29 ayat 7, di mana dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu dan kesejahteraan kota itu akan menjadi kesejahteraanmu. Sehingga kata sejahtera tadi sudah dibahas, secara bukan berarti tidak ada peperangan. Tetapi melainkan dari berbagai-bagai sudut, secara rohani, secara fisik, secara mental, kesehatan, keadilan dan seterusnya. Itulah peranan kita yang berada di kota. Karena di dalam makna katalisator yang kami kerjakan adalah itu seperti orang teknik itu berbicara ya. Sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan, menimbulkan kejadian baru untuk mempercepat suatu peristiwa. Jadi kita melihat bahwa pada waktu kita menjadi katalisator itu, menggerakkan itu adalah mempercepat terjadinya gerakan Injil sepenuhnya. Ya. Kita perlu terus mendorong, memobilisasi gereja-gereja keluar dari 4 dinding. Lihat sekitarnya, lihat kotanya. Secara profesional di tengah-tengah marketplace, secara mahasiswa. Melihat di mana tempat kosnya berada, kampusnya berada, sekitarnya. Organisasi dan individu-individu yang lain untuk berdampak mentransformasi kota yang ada. Jadi kehadiran orang percaya tadi yang dibahas oleh Pak Iman di dalam Kejadian, yaitu kita ini sebagai raja yang diberikan suatu
otoritas oleh Allah, menjadi representatif Allah untuk memelihara seluruh ciptaan. Dan ciptaan sudah rusak karena dosa, maka kita juga menjadi stewardship. Ya, orang yang mengelola ciptaan supaya baik manusia dan seluruh lingkungan itu menjadi tanggung jawab kita untuk kita kerjakan. Ya, sejarah bergulir dari Taman Eden ke kota dan akan berakhir pada langit baru dan bumi baru. Oleh karena itu tadi Pak Iman juga sudah membahas bahwa shalom itu sudah terjadi di dalam penciptaan, yaitu pasal 1 ayat 31, waktu Allah melihat segala sesuatunya sungguh amat baik. Shalom, tercipta relasi dengan Allah, manusia, dan juga tercipta dengan sesama kita. Maka di dalam bagian ini pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, disitulah manusia hubungannya rusak dengan Allah, dengan sesama, tetapi juga dengan seluruh ciptaan. Maka Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 22, seluruh makhluk sama-sama sedang mengeluh seperti wanita bersalin. Maka kalau kita melihat poverty atau kemiskinan bukan hanya masalah money, tapi relationship itu yang terjadi. Tapi Tuhan tidak pernah gagal dengan ciptaannya, dengan misinya. Maka dia panggil mulai daripada Abraham yang akan menjadi bangsa besar yaitu Israel. Tetapi kalimatnya sangat penting. Bagaimana justru melalui kehadiran Abraham, Israel dan anak-anak Allah, yaitu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita harus punya visi global. Walaupun kita bisa mengerjakan di kota kita masing-masing, di tempat kita masing-masing. Ya, kota Yerusalem diharapkan menjadi God's dwelling place, ya, tetapi juga akhirnya dirusak sendiri oleh umatnya. Mereka menyembah berhala dan sebagainya. Kota, ya, bisa menjadi sesuatu yang mengerikan apabila yang terjadi bahwa manusia tidak lagi hidup bersama Tuhan, tetapi berzinah daripada Tuhan. Padahal kota didesain adalah untuk perlindungan dan keamanan, keadilan, perkembangan politik, ekonomi, sosial, pusat kebudayaan. Kota itu menjadi melting pot, ya, tempat semua budaya bertemu, berbagai eksistensi, kapasitas semua bertemu, ya, menjadi yang namanya urban itu, ya. Jadi tempat yang sangat-sangat signifikan. Tetapi juga Tim Keller mengatakan jangan lupa, justru banyak sekali di kota itu orang mencari dan menemukan hal-hal yang rohani. Ya, tetapi semua ini dirusak karena dosa. Terjadi crime, injustice, ya, pride, racism, environment degradation, overwork, spiritual restlessness. Nah, oleh karena itu Kristus hadir sebenarnya di tengah-tengah dunia ini, menghadirkan kerajaan Allah. Dan selama dia bekerja di tengah dunia ini, mereka yang lapar, mereka yang sakit, mereka mengalami ketidakadilan, mereka mengalami keberdosaan. Kristus menghadirkan kerajaan Allah untuk mendatangkan peace, itu shalom dalam segala sisi. Maka Kolose 1 ayat 20 kalimatnya dikatakan, dan oleh Kristus Bapa memperdamaikan segala sesuatu. Perhatikan kalimat ini. Segala sesuatu dengan dirinya, reconciliation. Untuk segala yang sudah dirusak. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kehadiran Kristus merupakan kehadiran kerajaan Allah di tengah dunia. Kehadiran kerajaan Allah merupakan pembaharuan dari seluruh ciptaan melalui kehadiran pribadi supernatural yaitu Kristus itu. Sehingga ini merupakan tahun-tahun yang dinamakan setelah Kristus mati dan bangkit, kita melakukan yang namanya restoration, yaitu pembaharuan, pemulihan dan sebagainya. Dan inilah yang kita perlu hadirkan di tengah-tengah kota. Ya, bagaimana dengan sikap kita? Ya, dikatakan bahwa Pengkhotbah pasal 4. Lagi aku melihat segala penindasan di bawah matahari, lihatlah air mata orang-orang ditindas, tidak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang menindas ada kekuasaan. Jika saudara netral dalam situasi ketidakadilan, saudara telah memahat pihak penindas. Jika seekor gajah mengangkat kakinya di atas ekor tikus, dan saudara mengatakan bahwa saudara netral, tikus itu tidak akan menghargai kenetralan saudara. Desmond Tutu mengatakan demikian. Ya, jadi kaum urban jauh lebih terbuka terhadap perubahan daripada jenis penduduk lainnya. Sehingga sebenarnya mahasiswa di kampus harus kita jangkau. Mahasiswa melalui berbagai sisi, melalui sikap dari pendidikan mereka, pergumulan-pergumulan mereka dan juga masalah kerohanian mereka.
Nah di dalam hal ini kita melakukan, saya yakin boleh ya diputarkan klipsnya. Ini adalah apa yang kami kerjakan, pemulihan-pemulihan di kota Jakarta, di Medan, dan juga di mulai di Malang, Bandung begitu ya. Bagaimana kita berkolaborasi dengan gereja, dengan mahasiswa, dengan pemerintah, dengan para pebisnis untuk bekerja sama mendatangkan shalom bagi perkotaan. Untuk karya yang boleh membagikan apa yang dikerjakan selama ini melalui Indonesian Care. Nah, sekarang ini kita akan masuk di pemaparan terakhir kepada Kak Marten, dipersilakan. Baik, terima kasih. Ya, teman-teman, saya senang dan bangga sekali ada di sini bersama dengan para senior yang luar biasa. Tahun 89 Pak Iman di Camp Nasional jadi pembicara utama. Senior kami Kak Ria luar biasa di tahun itu. Terima kasih untuk kesempatan ini saudara-saudara, adik-adik mahasiswa, teman-teman sekalian. Saya diberikan kesempatan untuk memberikan perspektif tentang sesungguhnya strategi dan sinergi membangun bangsa dari sisi daerah paling tidak Indonesia Timur, tapi lebih fokus pada sebetulnya tantangan, peluang, kesempatan bagi daerah-daerah yang tanda kutip kantong Kristen. Jika seperti kata Kak Ria, Yerusalem dirusak oleh umatnya sendiri, maka kalau saya boleh katakan sesungguhnya Daniel dan kawan-kawan teman-temannya SMA itu, Sadrak, Mesak, Abednego itu dipakai Tuhan dari daerah untuk Babilonia, untuk Babel. Maka ada satu hal yang penting, ternyata membangun negeri, membangun Indonesia, kita juga harus membangunnya dari daerah. Jadi kemarin di foto-foto saya dengar ada yang dari Kalimantan foto dan ada yel-yelnya dari Katulistiwa untuk Indonesia. Nah, kemudian Papua, Maluku Utara, NTT, Sulawesi Utara. Andai kata teman-teman, ini semua bergerak untuk Indonesia yang dalam tanda kutip ini adalah kantong Kristen, maka tentu kita bangga. Dari sinilah kita menemukan murid-murid Kristen yang sejati untuk membangun negeri ini. Ini gambaran umum atau sederhana tentang kekristenan di kantong Kristen, saudara-saudara, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ada 5.639 gereja Protestan. Di Sulawesi Utara yang Katolik ada 299, paling tidak ada 67% penduduk di Sulawesi Utara adalah Kristen. Apa artinya? Peluangnya besar untuk membangun negeri ini. Di Nusa Tenggara Timur, di Papua, di Maluku, di Kalimantan Timuran, daerah-daerah lain adalah kesempatan untuk membangun negeri. Mengapa? Karena justru di tempat atau di daerah-daerah inilah sesungguhnya kita punya kesempatan besar untuk boleh menemukan, membina, membimbing murid-murid Kristus. Saudara-saudara, dari gambaran ini kita bisa melihat misalnya di tempat saya misalnya itu kepala daerah mulai provinsi sampai kabupaten kota, ya eselon 2, 3, 4 dan seterusnya, anggota legislatif dan seterusnya, sebagian besar adalah Kristen. Begitu juga gambaran untuk daerah-daerah yang lain. Nah, tapi pertanyaannya dengan hal yang seperti ini, apa konsekuensi atau relevansinya terhadap proses pemuritan yang kemudian kita kerjakan. Dalam kondisi seperti ini teman-teman,
kenyataannya, realitasnya yang terjadi adalah justru di kantong Kristen inilah, di Yerusalem inilah banyak kerusakan yang terjadi yang dilakukan oleh orang-orang Kristen juga. Umat di Yerusalem merusak sendiri kotanya. Maka ini juga adalah gambaran bagaimana kantong-kantong Kristen ini juga melakukan hal yang sama. Korupsi ada di mana-mana, paling ketangkap Kristen. Ya. Kenakalan remaja, seks bebas, narkoba, minuman keras, kumpul kebo, banyak terjadi, dan ini realitas yang sedang dihadapi, dan termasuk pergumulan bagaimana gereja hadir di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Nah, teman-teman, ini bisa jadi tantangan yang luar biasa, tapi di satu sisi ini bisa menjadi harapan, peluang untuk menjadikan daerah ini berubah secara luar biasa. Nah, kekristenan menjadi identitas budaya dan pusat kegiatan sosial. Misalnya sistem warga di wilayah kantong Kristen ini kaitannya dengan kepercayaan yang dianut. Mayoritas KTP Kristen dengan dominasi corak gereja, suku yang bertradisi Injili dan punya hubungan yang kuat dengan sistem politik di daerah setempat. Menjadi pelayan di jemaat ada hubungan yang kuat dengan jabatan politis dan begitu sebaliknya. Nah, sistem kita karena pemilihan langsung di sistem negara kita, maka sesungguhnya sangat menguntungkan bagi komunitas Kristen untuk memilih secara demokratis pemimpin di daerah. Di gereja pun sesungguhnya seperti itu. Ya, proses pemilihannya dari aras yang paling di bawah kemudian sampai di tingkat sinodal. Nah, biasanya pemimpin daerah itu akan terpilih jika dia memiliki komunitas gereja yang juga dia terpilih di sana. Nah, begitu sebaliknya. Ya, ada orang yang suka memilih dia jadi pemimpin di daerah karena dia, atau menjadi pemimpin di gereja karena dia sudah menjadi pemimpin di pemerintahan. Ini yang terjadi. Dengan demikian maka hubungan-hubungan yang terjadi antara gereja dan pemerintah ini sebetulnya punya peluang yang baik sekali untuk membangun gereja dan masyarakat. Tapi kan kenyataannya ada saja kasus-kasus kalau hubungan ini tidak dijaga dengan baik atau disalahgunakan, maka yang terjadi adalah korupsi, ya, penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, baik di gereja maupun di tengah-tengah pemerintahan. Nah, oleh karena itu dalam kaitan dengan peluang dan tantangan ini, maka sebagai murid Kristus, sebagai mahasiswa, sebagai alumni, peran kita adalah di sini. Bagaimana sebagai seorang alumni memang benar-benar harus masuk dalam sistem di gereja, kalau Pak Iman tadi, di politik juga iya, agar dalam bagian kita bisa menjadi orang yang sangat mempengaruhi. Nah, sehingga hubungan-hubungan yang tadi yang merusak baik gereja maupun sistem di masyarakat bisa diperbaiki. Bayangkan kalau kita punya alumni-alumni yang selain dia punya pelayanan di gereja, tapi dia sungguh-sungguh menjadi alumni yang
menjadi berkat di tengah-tengah pemerintahan atau di masyarakat. Nah, dalam konteks inilah kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang dilahirkan dari pelayanan ini. Dengan inilah tantangan itu terjadi bagi kita. Murid radikal yang non-konformisme terlibat di dalam dunia namun tidak hidup menjadi serupa dengan dunia. Melainkan hidupnya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Nah, teman-teman, bagian kita di sini mempersiapkan pada peluang itu, pada harapan tadi. Ini ada kesempatan yang sesungguhnya bisa diisi, dikerjakan oleh anak-anak Tuhan yang memiliki hati, memiliki karakter sebagai murid radikal. Murid yang sungguh-sungguh ada di hadapan Tuhan seperti Daniel. Yang benar-benar hidup hanya taat dan setia kepada Tuhan. Culture making bukan sekedar menjadikan masyarakat berbudaya Kristen, tetapi menghadirkan transformasi berdasarkan nilai-nilai Injil yang bersifat menebus di dalam mengerjakan panggilan hidup di tengah-tengah budaya yang dianggap sekuler. Saudara-saudara, teman-teman, tantangan murid Kristus di tengah-tengah kantong Kristen ini unik. Ya, kita harus memberikan waktu yang cukup agar kita terhisap dalam pelayanan di gereja. Kalau kita bisa masuk dalam pelayanan gereja, di tempat-tempat ini kita diterima sebagai seorang alumni yang bisa memberikan kontribusi besar bagi pelayanan gereja, tapi juga dengan hal itu di masyarakat kita diterima. Karena ini mayoritas. Nah, inilah kesempatan yang peluang-peluang emas yang sesungguhnya tersedia dan disediakan oleh Tuhan untuk kita ambil sebagai murid di tengah-tengah pelayanan dan tugas panggilan kita. Nah, Daniel dan ketiga sahabatnya SMA Sadrak Meshach Abednego menjalani kehidupan di dalam sebuah budaya yang memusuhi iman Kristen. Tapi ingat teman-teman, mereka pernah menjalani kehidupan yang luar biasa di Yerusalem. Di kantong Kristen, di tempat mereka masa kecil sebelum mereka diangkut ke Babel. Dan ini adalah sesuatu yang bernilai dalam hidup mereka. Kalau kita baca Daniel pasal 1, syarat-syarat untuk dididik selama 3 tahun di sekolah tinggi ilmu pemerintahan dalam negeri Babilonia, ya, karena mereka ikatan dinas, setelah itu kerja di situ, ya, maka mereka sudah memiliki standar nilai di daerah mereka di Yerusalem. Kualifikasi kehidupan moral, etik, rohani mereka, standar mereka ada di atas rata-rata. Nah, hal ini pun mestinya dan seharusnya menjadi bagian daripada kita yang sesungguhnya ada di posisi ini, yang kantong Kristen, yang mayoritas Kristen, atau yang memang sesungguhnya kita melakukan panggilan sebagai murid Kristus di tempat itu dalam konteks pembinaan iman kita. Ini yang luar biasa. Nah, kesimpulannya adalah sebagai seorang murid yang ada di situasi yang unik, yang juga penuh tantangan ini, kita harus berani mengambil resiko dengan cara hidup taat dan setia di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah ini. Allah sepenuhnya yang memegang kendali. Di eksposisi tadi pagi kita sudah dengar bagaimana Allah berdaulat. Begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi dengan ketaatan Daniel dan teman-teman dipakai Tuhan untuk terus menjaga dan melakukan perubahan-perubahan yang terjadi ke arah yang lebih baik.
Daerah-daerah kantong Kristen membutuhkan mahasiswa, calon alumni atau alumni muda yang hidupnya sungguh-sungguh rindu memusuhi kehidupan dunia yang jahat ini dan mengasihi Kristus sepenuh hidup sehingga mampu membawa transformasi. Ada kejahatan dunia yang perlu kita lawan, ya. Tetapi kejahatan yang masih tersisa dalam hati kita perlu dimatikan dengan sungguh-sungguh sehingga kita terus mengalami proses pengudusan. Ya, demikian dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Pak Martin yang sudah membagikan materinya. Teman-teman sekalian, kita akan menutup sesi ini. Saya akan menuntun dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kembali melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang begitu besar di tengah-tengah dunia ini. Dan kami yang boleh bersama-sama mengikuti sesi pleno 2 ini. Biarlah Tuhan yang menggerakkan hati kami. Biarlah Tuhan sendiri di tengah-tengah mungkin ketakutan kami yang menantang kami untuk boleh siap untuk sekiranya berkenan untuk menjawab panggilan-Mu Tuhan. Dan menolong kami untuk supaya kami boleh kembali di dalam setiap panggilan hidup kami mengerjakannya dengan taat dan setia. Sehingga itu boleh menghasilkan karya-karya yang memuliakan Tuhan. Kami bersyukur untuk ketiga hamba-Mu yang boleh membagikan setiap materi yang ada. Tuhan kiranya berkati dan pakai sehingga melalui hidup mereka nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami menutup sesi ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Saya kembalikan ke Lydia. Terima kasih Bang Cendro, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak, Ibu, Kakak, Abang kita yang harus kita apresiasi bukan hanya karena kehadiran mereka sebagai pembicara, tetapi karya nyata yang telah mereka kerjakan bagi Indonesia. Mereka adalah living legend yang kita doakan mungkin 50 tahun lagi salah satu dari teman-teman yang hadir di ruangan ini akan duduk menggantikan mereka di atas panggung. Ya, kita akan masuk ke dalam apresiasi pembicara dan moderator dalam kapsel pleno kebangsaan. Kami mengundang Bang Febian untuk maju ke atas panggung. Pertama-tama kita akan memberikan apresiasi untuk Pak Iman Santoso. Terima kasih, berikan tepuk tangan teman-teman untuk Pak Iman. Terima kasih untuk pelayanannya Pak Iman. Berikutnya untuk Kak Ria Pasaribu. Terima kasih Kak Ria, kita berikan tepuk tangan untuk Kak Ria. Kemudian untuk Pak Martin. Terima kasih Pak Martin atas pelayanannya. Dan tentu saja untuk moderator kita, Bang Cendro. Terima kasih Bang Cendro. Ya. Meminta Bang Febian dengan kasih untuk mendoakan para pembicara. Ya, mari kita berdoa teman-teman. Ya Bapak, kami bersyukur untuk para abang dan kakak kami ini yang telah Engkau hadirkan untuk menyampaikan pengalaman hidup mereka, wawasan mereka di dalam menghadirkan kerajaan-Mu ya Tuhan. Menghadirkan kasih dan kuasa-Mu di negeri ini lewat tugas dan panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka sejak masa muda mereka. Jika di dalam eksposisi-eksposisi dari Daniel kami melihat profil Daniel yang terus setia, berkarya mengerjakan panggilan-Mu, siang ini kami boleh melihat para kakak dan abang kami ini yang juga terus setia hingga di masa tua mereka terus mengerjakan panggilan Tuhan. Kami melihat mereka seperti apa yang dikatakan pemazmur, orang-orang yang seperti pohon anggur yang ditanam di pelataran bait-Mu, akan bertunas, bertumbuh, bahkan terus berbuah hingga masa tua mereka. Kiranya ini bisa menjadi satu pendorong bagi kami ya Tuhan untuk setia juga mengikuti langkah mereka menghadirkan kerajaan-Mu ya Tuhan.
sesuai dengan tugas panggilan kami. Baik kami yang adalah para peserta KNM ini ataupun kami, para panitia, para staf, para pembicara, terus bekerja, terus setia. Karena melalui para kakak dan abang kami ini, kami melihat Engkau telah hadir, bekerja, menyatakan kedaulatan-Mu di dalam menggenapi rencana-Mu ya Tuhan. Berkati Pak Iman, berkati Pak Martin, berkati Kak Ria. Biarlah mereka terus menikmati Engkau, menikmati kasih dan kuasa-Mu, dan terus setia, terus menghasilkan buah bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.